Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Wahyudi dari jurusan Peternakan UIN Cuska Riau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi molekuler. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi ini terbagi menjadi 4, yakni bioteknologi reproduksi, bioteknologi molekuler, bioteknologi pakan, dan bioteknologi vegetarian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kromosom, DNA, gen, dan genome. Yang pertama kali yang saya jelaskan adalah kromosom. Kromosom adalah struktur seperti benang pada inti sel eukaryote yang tampak pada sel mulai membelah, tersusun oleh sederetan benda-benda kecil yang disebut nukleosom yang dibentuk oleh ikatan DNA dengan histon. Di sini kromosom pada hewan terdiri atas 2 tipe, yaitu autosom dan kromosom seks atau kromosom penentu jenis kelamin. Kromosom seks pada mamalia, XX pada betina, dan XY pada jantan. Pada unggas, ZZ adalah jantan dan ZW adalah betina. Yang terakhir adalah genome. Genome adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Gabungan sel plus kromosom. Yang kedua adalah DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid atau DNA adalah materi genetik yang terdapat dalam kromosom dan merupakan bahan baku dalam analisis genetika molekuler. Macam-macam DNA. Yang pertama adalah DNA inti, DNA mitokondria, DNA kloroplas, dan DNA plasmid. Yang ketiga adalah gen. Gen adalah unit hereditas suatu organisme makhluk hidup yang dikodekan dalam bentuk molekul DNA atau RNA pada virus. Di sini gen ditemukan di dalam kromosom berupa serangkaian basa DNA yang akan mengkodekan sekuens asam amino dari molekul protein spesifik. Setiap 3 basa DNA atau kodan mengkodekan asam amino tertentu. Gen bertanggung jawab untuk menggerakkan semua reaksi biokimia pada tubuh ternak. Gen terdiri dari 3 daerah. Yang pertama adalah ekson, daerah yang mengkodekan protein. Yang kedua adalah intron, daerah yang tidak mengkodekan protein. Yang ketiga adalah regulatory sequence, daerah yang mengatur ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein yang mempengaruhi sifat-sifat yang terdiri dari luar fenotip. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang metode identifikasi keragaman genetik. Yang pertama adalah RFLP atau Restricted Fragment Length Polymorphism, adalah identifikasi keragaman gen atau DNA menggunakan enzim restriksi. Yang kedua adalah microsatellite, unit ulangan DNA berurutan terkecil sekitar 5 basa atau kurang, misalnya ACCGG, ATTT, GGC, ACT, dan lain-lain yang menyebar di dalam genom. Yang ketiga adalah mini satelit, unit ulangan DNA berurutan biasanya berukuran antara 10 atau 100 basa yang menyebar di dalam genom. Yang keempat adalah RAPD, Random Amplification of Polymorphic DNA, atau aplikasi acak polimorfisme DNA, adalah teknik identifikasi keragaman DNA memerlukan pasangan primer, biasanya berukuran antara 8 mer hingga 12 mer. Karena penggunaan teknik PCR, setiap pasangan primer akan menghasilkan sejumlah pita band yang akan tampak pada hasil elektrofloresis gen. Yang kelima adalah AVLP. AVLP atau polimorfisme panjang fragmen transplantasi adalah teknik dalam biologi molekuler yang digunakan untuk penandaan genetik berbasis hasil amplifikasi perbanyakan PCR terhadap
potongan-potongan fragmen DNA yang terbentuk akibat aktivitas enzim reaksi tertentu. Yang keenam adalah SSCP atau polimorfosis rantai untai tunggal, adalah perbedaan konfirmasi dari urutan nukleotida untai tunggal dengan panjang yang identik disebabkan oleh perbedaan dalam urutan di bawah kondisi eksperimental tertentu. Yang terakhir, yang ketujuh, sequencing adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA paling akurat sampai dulu. Sedikit saya menjelaskan tentang keragaman atau polimorfosis atau mutasi. Mutasi adalah perubahan satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Mutasi berdasarkan perubahan basa, yaitu nukleotida dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu yang pertama subsidi atau terjadi pergantian basa nukleotida. Yang kedua insersi, yaitu adanya penambahan satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Yang ketiga adalah delesi, yaitu hilangnya atau hanyutnya satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Selanjutnya adalah transfer gen. Apa itu transfer gen? Transfer gen adalah suatu proses penyisipan gen asing pada suatu spesies, baik gen dari spesies yang sama atau berbeda maupun dari makhluk hidup lainnya. Gen yang berasal dari hewan, bakteri, virus, tumbuhan, dan lain-lain. PCR atau polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu proses pelipat gandaan molekul DNA secara eksponensial, dilakukan secara in vitro dengan bantuan enzim polimerase dan oligonukleotida pendek. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membaca surat yang ada di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Asyura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazrurukum fihi laysha kamithlihi syai'un wa huwas samiul basyir. Di sini artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang berupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pelajaran tentang peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi molekuler. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, ucap, atau tutur kata saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.